एक के बाद एक जंग हारता गया. Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film India dengan judul Jawal, sebuah film yang menceritakan pembalasan dendam atas ketidakadilan kepemerintahan yang dijadikan boneka. Dalam misinya, Azad harus jatuh cinta dengan petugas NSC yang memburunya. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए. Alur film dibuka dengan adegan seseorang yang hanyut di sungai, kemudian diselamatkan oleh seorang anak dan ibu, lalu dibawanya di sebuah pedesaan di dalam hutan. Diobatinya ia secara tradisional dan digelarnya upacara doa untuk kesembuhannya. Namun tiba-tiba saja desa yang makmur ini hancur karena serangan senjata dari orang luar yang menyerbunya. Mereka mencari seorang yang hanyut di sungai tadi, dan sebelum semua benar-benar binasa, berkat doa dari ketua suku, ia terbangun dan menghajar semua musuh. Seorang anak yang menyelamatkan mendekatinya saat ia menanyakan namanya. Ternyata pemuda itu yang diperankan oleh Shah Rukh Khan telah hilang ingatan. Demi membalas ucapan terima kasihnya, ia berjanji setelah dewasa nanti akan menemukan jati dirinya. Kemudian scene beralih 30 tahun kemudian. Di stasiun Mumbai Metro diperlihatkan kesibukan orang-orang hilir mudik menaiki kereta cepat tersebut, termasuk Kalki dengan penampilan ibu hamilnya. Ia memberikan instruksi, kemudian datanglah Janvi dengan wadah gitar di tangannya. Ia juga memberikan instruksi, Helena sebagai ahli teknisi menatapnya sebelum kembali sibuk dengan layar laptopnya. Karena sebuah kecelakaan, maka lalu lintas sangatlah macet. Maka seseorang membawa gadis belia bernama Alia, putri dari Kali, dengan alih-alih menolongnya masuk ke dalam kereta. Penolong itu adalah Laksmi, ikut serta memberikan kode pada gadis di sisi pintu kereta yaitu Iram, seorang dokter. Kereta cepat terus melaju. Helena kembali memberikan aba-aba. Kali ini ditujukan untuk sang kapten. Ia masuk dalam pemberhentian berikutnya. Kemudian kereta cepat berhenti tepat di dalam terowongan. Setiap gadis memerankan perannya dengan berbekal pistol. Mereka mengancam para penumpang. Pembelaan salah satu polisi yang menjadi penumpang pun tak ada artinya. Kemudian Helena memperlihatkan CCTV ke arah ketuanya. Ia menembakkan beberapa peluru sebelum mulai bernegosiasi dengan petugas NSC yaitu Narmada Rai. Dengan memberikan tenggang waktu singkat, ia meminta bertemu dengan Menteri Pertanian demi untuk mengungkit kasus silam yang menyebabkan kematian para petani karena terlilit bunga hutang. Setelah mempersiapkan semuanya, melalui Menteri Pertanian, ia mengancam seorang pengusaha besar bernama Kali Gaikwad melalui anaknya yang tersandra sebagai penumpang kereta cepat. Pemuda itu meminta tebusan sebesar 40.000 gross sebagai ganti nyawa para penumpang. Scene beralih pada tempat yang berbeda. Pada scene inilah memperlihatkan sisi buruk Tuan Kali. Di balik pidatonya, ia telah menjadi seorang pembunuh demi melancarkan kontrak bisnisnya. Kali telah meminumkan racun pada kepala desa hingga ia tewas. Namun hukum tidak ada yang dapat mengungkapkan kejahatannya. Namun setelah itu, raut wajahnya berubah panik saat mengetahui putrinya masuk dalam sandraan penumpang di dalam kereta cepat. Hingga negosiasi berhasil dengan tepat. Dan tepat saat ini pula lah Alia bersuara. Ia menuduh jika mereka adalah pencuri yang memanfaatkannya. Dan sebaliknya, kapten mereka menjelaskan tuduhannya dengan penuh amarah. Hal ini berkaitan dengan masa lalu Kalki. Sebelum kemudian ia harus kehilangan ayahnya yang mati karena gantung diri. Dan harus kehilangan karirnya karena telah membunuh seseorang lantaran membela diri dan ibunya. Kembali pada saat ini, diperlihatkan kekompakan tim saat bekerja. Dengan cepat, Helena membagikan uangnya ke seluruh petani desa yang telah dirugikan oleh pengusaha besar ini saat uang berhasil masuk dalam rekeningnya. Seusai menceritakan masa lalu Kalki, sang kapten membongkar sandiwaranya. Tidak ada kematian di dalam sana. Ia adalah salah satu timnya yaitu Iskra. Kemudian mempersilahkan masinis kembali menjalankan keretanya. Kapten beserta tim telah mempersiapkan jalan keluar agar operasi mereka tidak tertangkap.
Seperti yang diungkapkan oleh Narmada Rai di hadapan Kali, pemuda itu tidak tua. Ia adalah Azad Rathore, seorang sipir penjara dari penjara wanita di Mumbai. Ia menjalankan aksinya dengan tim para narapidana. Kini mereka sedang kembali ke sel setelah melancarkan operasi rahasianya. Sin memperlihatkan prestasi Azad dalam penghargaan pelayanan publik dari PBB pada penjara wanita dalam tanggung jawabnya. Pemuda ini juga menjadi sipir kebanggaan para gadis di dalam sel. Azad memberikan pidatonya tentang keberhasilan keterampilan para narapidana yang dipelajari. Pada keesokan harinya, demi sebuah perjodohan, Azad harus bertemu dengan seseorang. Namun kali ini seorang bocah yang datang. Ia bernama Suji. Ia sedang mencari ayah untuk dirinya. Dan keesokan harinya setelah ditelepon Suji, perkara diminta untuk menemui gurunya. Setelahnya ia bertemu dengan ibunya. Ia ternyata putri dari Narmada. Maka setelah pertemuan yang tidak disengaja itu, Narmada menceritakan tentang kehamilan Suji yang tidak diharapkan ayahnya. Dan sebaliknya, Azad menceritakan dirinya. Hingga keduanya saling membuka jalan untuk cinta mereka. Azad dan tim menjalankan rencana berikutnya. Kali ini mereka ingin mengungkapkan perkara kesehatan masyarakat miskin yang dijadikan ladang kampanye. Maka tepat saat kampanye sedang berlangsung, mereka siap membuat kekacauan. Azad dan tim berhasil menculik calon presiden sedang berkampanye. Dengan luka parahnya, Azad membawanya ke salah satu rumah sakit terburuk yang menyimpan cerita kelam. Sampainya di sana tidak ada pelayanan yang istimewa kecuali kembali dijadikan sandaraan. Azad kembali memberikan siaran langsung untuk mengancam para menteri. Kali ini Azad menginginkan sebuah pengakuan dari Tuan Gerge yang merupakan menteri kesehatan yang dahulunya adalah direktur rumah sakit buruk ini. Sin kembali pada masa lalu. Saat Iram masih bekerja di rumah sakit ini, terjadi sebuah musibah di mana semua pasien membutuhkan gas oksigen, namun stok rumah sakit sudah tidak ada. Dr. Iram mencoba melobi ke sana kemari. Menteri Kesehatan tidak menggubrisnya dan bantuan tak kunjung datang. Hal ini menyebabkan kematian massal. Dokter itu tertuduh gagal mengobati pasiennya karena mengkonsumsi narkoba. Maka ia dimasukkan ke dalam sel begitu saja. Selanjutnya, Azad meminta pemerintah untuk merenovasi beberapa rumah sakit yang daftarnya telah dikirimkan melalui email. Setelah semua terpenuhi, Azad dan tim meloloskan diri. Namun sayang, Narmada berhasil merebut topeng darinya. Ada rambut yang menempel di sana, dan setelah diperiksa DNA, potongan rambut tersebut hanya rambut wig. Hingga akhirnya, Narmada memutuskan untuk membuat sketsa wajahnya. Hari pernikahan Azad dan Mada berlangsung pada malam berikutnya. Azad telah jatuh hati padanya. Perdebatan saat itu pula sketsa wajah berlangsung. Dan beberapa menit kemudian berakhir dengan telepon Narmada yang berdering. Suci sengaja mematikannya. Hingga acara berakhir, Azad sedang ingin mengungkapkan semuanya. Namun telepon Azad berdering. Timnya sedang memastikan keselamatannya. Dan di saat itu, Narmada mendapatkan informasi tentangnya. Satu tembakan darinya sebelum kemudian musuh menangkap keduanya. Vikram datang menolongnya, namun masih dalam hilang ingatan. Semua tim tertegun melihatnya. Ia pun membawa Azad bersamanya setelah menghabisi musuhnya. Sedangkan di jauh sana, Kali sedang bertemu dengan pengusaha-pengusaha kelas dunia. Ia sedang mencari investasi yang akan ikut mendanai dalam kampanye ini dengan jalan kotornya. Sebelum kemudian ia mendapatkan telepon tentang kematian adiknya. Dan di sisi lainnya, Sin memperlihatkan aksi Narmada dalam perencanaan penangkapan Azad dan timnya. Sebelum memulai rencananya, ia menitipkan Suci pada tangan kanannya. Narmada merencanakan masuk ke dalam sel sebagai narapidana dengan menggunakan alat penyadap suara. Pada scene inilah terungkap masa lalu Azad. Sebuah kisah cinta antara Vikram seorang tentara dan Aishwarya. Kemudian Vikram ditugaskan untuk membebaskan Sandra dari terorisme. Vikram dan beberapa rekannya dibekali senjata yang dipasok dari pengusaha Kali. Pada saat operasi penyerangan, senjata tidak berfungsi sehingga menyebabkan kematian pada beberapa temannya. Beruntunglah Vikram dapat memberikan perlawanan hingga ia berhasil membebaskan Sandra. Masalah ini berlanjut hingga di persidangan. Vikram menang dalam persidangan.
Namun setelah itu bencana datang. Vikram ditangkap oleh beberapa oknum di vilanya. Sedangkan Aishwarya, ia terpaksa melakukan percobaan pembunuhan setelah dipaksa menandatangani untuk memberikan keterangan jika Vikram adalah pengkhianat. Maka setelah itu, Aishwarya masuk dalam sel tahanan dengan hukuman mati. Dengan Vikram, ia ditembak sebelum kemudian dijatuhkan dari pesawat. Kembali ke sel pidana, ternyata hukuman mati Aishwarya harus ditunda. Aishwarya sedang hamil, hingga kemudian ia melahirkan Azad dan membesarkannya. Hingga 4 tahun sebelum hukuman mati kembali berlaku untuknya. Scene memperlihatkan pertemuan antara Azad dan Vikram. Polisi yang beberapa lalu ditemuinya di dalam kereta menjelaskannya. Ialah yang mengumpulkan sahabat-sahabat Vikram melalui tato di tangannya. Hal ini ia lakukan demi untuk melunasi janjinya. Polisi ini adalah anak yang menyelamatkannya beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, Vikram hanya mendengarkan sapaan Azad karena ia masih hilang ingatan. Namun, ia telah siap berperan sebagai ayah untuk melindunginya. Dan kembali beralih di sel tahanan wanita. Tangan kanan Narmada telah mengkhianatinya. Kali ini Narmada benar-benar telah dijadikan tersangka olehnya, bahkan ia mengungkapkan penyadap suara yang dipasangkan padanya. Pemuda itu telah bekerja untuk Kali. Pemuda itu juga menggunakan Suji sebagai sanderaannya. Namun, Vikram menyelamatkannya. Bertepatan saat itu pula, tim Azad menyelamatkan Narmada dari tembakan, dan Azad melepaskan tahanan wanita untuk mengepung para musuh yang menyerangnya. Sebelum kemudian, ia mencari keberadaan Narmada dan timnya. Azad menemukannya, namun satu dari mereka terkena peluru tembakan. Kini Laksmi sedang berjuang dari kematian. Tim yang lain sedang menyelamatkannya. Hal ini mengingatkan kematian keluarga Laksmi dan beberapa orang lain saat desanya terkena dampak zat racun dari pabrik milik Kali. Sebelum akhirnya ia mengembuskan nafas terakhirnya. Dan pada saat inilah Narmada datang masuk dalam timnya untuk menggantikannya. Kali ini rencana berikutnya adalah merampas uang kiriman Kali untuk kandidat pilihannya. Azad bersama timnya dibantu Vikram dan teman-temannya dalam menjalankan operasinya. Vikram bersama rekannya menyerahkan diri sebagai Azad. Hal ini dilakukan untuk mengelabuinya. Azad sedang berada di siaran televisi. Ia kembali akan melayangkan tuntutan kepada pemerintah. Kali sempat merasa bingung melihat keduanya berada di dua tempat dalam waktu bersamaan sebelum kemudian ia mengingatnya. Di luar sana, para kepolisian mulai berdatangan mengepung penjara wanita, namun mereka terkalahkan, hingga kemudian melancarkan tuntutan Azad. Azad menginginkan tanda tangan dari presidennya dengan menyandera 140 mesin pungutan suara. Azad menuntut untuk menutup 53 pabrik-pabrik yang merugikan rakyat miskin. Dengan berbagai pertimbangan dampak buruknya, maka presiden menyetujui tuntutannya. Setelahnya, Azad memberikan secara langsung mengenai jati dirinya. Ia juga sedang mengembalikan nama baik ayahnya. Film diakhiri dengan kedatangan Kali yang menyandar Vikram ke sel tahanan wanita. Kali menghajar Azad dan Vikram secara bertubi-tubi. Sebelum akhirnya Vikram teringat kembali masa lalunya setelah pistol Kali gagal menembaknya berkali-kali. Vikram. इससे पहले आपसे बात कर। Pertarungan itu diakhiri dengan menggantung Kali di tempat saat Aishwarya dihukum gantung mati. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.